Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Srimayaningsi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas saya, yaitu membaca cerpen. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dalam Sebuah Impian oleh Yunanda Martina. Malam ini adalah malam yang indah. Langit bertabur bintang. Di bawah bulan yang bersinar terang, tepatnya di lapangan desa, warga berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Penonton merasa senang dan terhibur, tetapi tidak untuk anak yang sedang duduk di pinggir jalan samping lapangan. Anak itu menunduk. Butiran air mata mulai menetes membasahi pipi kanan dan pipi kirinya, yang kini terlihat merah menyala. Nampaknya anak itu terlihat sedih karena 2 hari yang lalu dia telah kehilangan sesosok ayah yang sangat dia cintai. Panggil saja anak itu Jono. Dia lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Jono mempunyai 2 adik yang bernama Eva dan Nia. Eva saat ini baru memasuki kelas 2 SD dan Nia baru menginjak ke TK. Saat itu Jono bingung bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Jono masih tetap kuat dan bersemangat. Jono memang anak yang sabar. Di saat Jono akan berdiri untuk menyaksikan wayang, Jono dipanggil oleh seseorang. Ternyata itu adalah Pak Tono. Dia terlihat sangat tergesa-gesa. "Pak, ada apa, Pak?" tanya Jono. "Itu ibu kamu," jawab Pak Tono gugup. "Kenapa ibu saya, kenapa, Pak?" tanya Jono lagi. "Ibu kamu pingsan, Jono," kata Pak Tono lagi. "Ibu saya pingsan, Pak." Iya, ayo cepat pulang." Lalu Jono berlari menuju rumahnya. Jono sangat kaget dengan perkataan Pak Tono tadi. Dia takut jika terjadi sesuatu dengan ibunya. Di sepanjang jalan, Tono hanya memikirkan ibunya. Setelah berjalan cukup jauh, Jono sampai di rumahnya dan disusul oleh Pak Tono. "Eva, Nia, ibu kenapa?" tanya Jono. "Tadi ibu pingsan, Mas," jawab Eva. Jono bergegas pergi ke kamar ibunya untuk melihat keadaan ibunya. Jono membelai rambut ibunya. Di kamar ibu ternyata telah ada Ibu Sari. Sambil melihat keadaan ibunya, tak terasa air mata tak dapat dibendung lagi. "Sudah, Jono, jangan menangis lagi," hibur ibu. "Iya, Jono, jangan menangis. Ibu sudah sembuh," kata ibu Jono. "Iya, Bu, Jono tidak akan menangis lagi." "Ya sudah, lebih baik kamu istirahat dulu," suruh ibu. "Baiklah, Bu." Jono bergegas ke kamar, lalu dia merebahkan tubuhnya di ranjang kusam miliknya. Di saat dia akan memejamkan matanya, dia teringat pada ibunya lagi. Jono terbangun, lalu duduk di pinggir tempat tidur. Jono sangat ingin memeriksa keadaan ibunya ke dokter. Tapi bagaimana caranya? Saat Jono melihat jam, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 10. Jono bergegas tidur mengistirahatkannya yang lelah. Tak terasa hari telah pagi dan waktu telah menunjukkan pukul 5. Jono bergegas mandi lalu segera berangkat ke sekolah. Tetapi sebelum berangkat, Jono berpamitan kepada ibu. "Bu, Jono berangkat ke sekolah dulu,"
kata Jono sambil menyodorkan secangkir teh hangat untuk ibunya. Iya, kamu hati-hati di jalan ya, balas ibu. Baik bu, Jono bergegas berangkat ke sekolah bersama kedua sahabatnya, Tino dan Peijo. Mereka berangkat selayaknya sahabat yang tak akan pernah terpisahkan. Setelah mereka sampai di sekolah, mereka masuk ke kelas masing-masing. Mereka menyelesaikan pelajarannya pada hari ini. Pada akhirnya, bel pulang sekolah berbunyi dan para siswa pulang menuju rumah masing-masing. Begitu juga dengan Jono, Tino, dan Paijo. Saat mereka sampai di tengah perjalanan, Pak Tono, tetangga Jono, menghampiri mereka bertiga. Jono, Pujo, Tino, teriak Pak Tono. Iya, ada apa-apa? Ayo sini, kalian duduk sebentar saja. Saya traktir minum es cendol nih, kata Pak Tono memesankan es cendol untuk mereka. Begini, Bapak mau ngajari kalian belajar jadi dalang, biar budaya wayang ini tidak punah. Kalian tahu kan, kalau kalian menjadi sangat piawai, bahkan beberapa dalang bisa keliling dunia dan makmur hidupnya. Bagaimana? Kalian bertiga kan anak cerdas dan sering membanggakan. Jadi, kalau kalian bersedia, anak-anak lain juga akan tertarik untuk ikut juga. Tino menunjukkan binar matanya. Wah, senengnya bisa ikut mendalang, pakai belangkon dan baju Jawa, dan menceritakan berbagai kisah pewayangan dengan nama-nama unik dan kisah-kisah menarik. Ia berdiri dan kedua tangannya menepuk satu sama lain. Oh, kau tertarik untuk belajar, Tino? Bagaimana dengan yang lain? Mau, Jono meyakinkan. Kalau begitu, kita mulai Jumat sore, bagaimana? Di rumah Bapak? Iya, Pak. Baik, Pak Tono. Puncak kali ini menyahut. Sehabis mereka minum es cendol, traktiran Pak Tono, mereka berpamitan untuk pulang dengan perasaan yang sangat gembira. Mereka tak sabar Jumat depan belajar menjadi dalang. Mereka boleh menyentuh seperangkat wayang milik Pak Tono dan juga mungkin memainkan beberapa alat musik di rumah joglo besar tersebut. Pak Tono selalu baik sama siapa saja, tetapi rasanya menyentuh semua benda-benda di rumah joglo Pak Tono merupakan kesempatan emas. Tak sembarangan orang diperbolehkan melakukannya. Pada saat kebahagiaan melanda dua temannya, terlihat Jono masih menyimpan kemurungan. Kamu kenapa, Jono? Kamu masih sedih? Tanya Pak Tono. Saya memikirkan keadaan ibu saya, jawab Jono. Jono, kamu harus sabar. Iya, Pak, saya akan berusaha. Setelah sampai di rumah, Jono demikian tak sabar untuk ketemu ibunya. Bu, maaf Jono pulang terlambat. Iya, ayo masuk. Segera makan. Tapi maaf, ibu hanya memasak apa adanya. Iya, Bu. Setelah makan, Jono membantu adiknya menyapu halaman. Jono melakukan tugasnya itu dengan senang hati dan tetap bersabar. Lalu Jono meminta untuk adiknya agar istirahat saja. Karena Jono tidak mau adiknya kecapean. Tetapi adik Jono menolaknya karena adik Jono, Eva dan Nia juga adik yang baik. Sore itu, saat Jono tengah asik menyapu, Jono tak menyangka akan kedatangan Tino. Ada apa, Tino? Tumben sore-sore begini kamu ke rumahku? Begini, tadi saat aku sampai di rumah joglo, Pak Tono memberikan kabar bahwa akan diadakannya lomba menjadi dalang. Wah, itu kesempatan yang bagus. Kapan dilaksanakannya? 3 bulan lagi? Oh, jadi begitu. Terus berarti kita akan latihan lebih sering. Iya, betul.
2 kali seminggu. Nanti malam kita latihan juga. Baiklah, aku siap. Joko bisa merasakan semangat Tino. Demikian besar dari gerak tubuhnya saat ia meninggalkan kebun rumahnya. Penglihatannya mengikuti kepergiannya di atas sadel sepeda. Demikian pula, di relung hatinya, ia berharap dan berandai-andai, mungkin ini adalah jalan Jono mencapai cita-citanya menjadi seorang dalang yang terampil dan dibutuhkan banyak orang untuk pentas. Setelah Jono selesai menyapu, karena hari juga sudah petang, Jono memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk segera mandi. Ia menjelaskan pada ibu dan kedua adiknya mengenai lomba mendalang dan kebaikan hati Patono yang akan melatih mereka 2 kali seminggu. Dengan sangat sabar, Jono menjelaskan semua kepada adiknya mengenai kemungkinan jalan prestasi untuknya. Untung saja adik Jono juga adik yang bisa menerima impiannya mendalami seni budaya tradisional yang sudah kian ditinggalkan orang-orang muda belakangan ini. Tapi dari penjelasan Patono yang kini ditirukannya dalam penjelasannya pada kedua adiknya, keduanya ikut menaruh harapan atas impian Jono, bahkan juga dalam diri ibunya. Di saat Jono akan menuju kamar Jono, melihat ibunya yang sedang duduk di ruang tengah. Ibu Jono terlihat sangat sedih. Jono menghampiri ibunya. Ibunya mulai berbicara. Kalau boleh, memiliki cita-cita yang bagaimanapun tingginya, tapi sungguh, ibu minta maaf, tidak bisa memberi dukungan sebaik-baiknya. Ibu tidak usah berpikir begitu. Patono tidak meminta jasa apapun dari kami. Beliau orang kaya yang sangat baik hati. Apalagi beliau hanya memiliki harapan mengenai lestarinya dunia pewayangan saja, Bu. Nah, jika salah satu dari kami menang, itu sudah membahagiakan beliau. Saya akan berusaha, Bu. Ibu mengusap-usap pundak Jono memberi semangat. Pagi itu, persis pada hari Sumpah Pemuda, sang fajar telah bersinar menampakkan kecerahannya. Seperti biasa, keluarga Jono bergegas beraktivitas seperti biasa. Adik-adiknya berangkat sekolah, tetapi ada yang beda, bahwa hari ini ibunya mengantarkannya mengikuti lomba mendalang di kabupaten. Jono, jangan lupa, nanti sebelum kamu main, kamu baca bismillah dulu. Baik, Bu. Mereka berangkat. Wajah ibu masih terlihat pucat. Meski begitu, ia berusaha memberikan kekuatan, semangat untuk anaknya. Hampir tengah hari, nomor undian Jono membawanya melangkahkan kaki menuju panggung tempatnya berpentas. Pujo dan Tino sudah melewati gilirannya agak awalan. Bu, Pujo hebat sekali ya, celetuk Jono usai temannya itu pentas tadi. Iya, jika kamu mau berusaha, pasti kamu akan lebih baik darinya. Iya, Bu, Jono pasti akan berusaha membanggakan ibu. Sekarang, saatnya Jono membuktikan kemampuannya. Ia mencoba memainkan sebuah bagian perang Baratayuda antara Pandawa dan Kurawa. Di hitungan sepertiga pentas Jono memainkan pertunjukan, Ibu Jono pingsan. Bergegas Jono meninggalkan pertunjukan itu. Ia tak lagi peduli dengan sebuah iming-iming kemenangan. Beberapa orang mengantarkan keduanya ke rumah sakit dengan mobil panitia. Untunglah, hasil pemeriksaan dokter menyebutkan bahwa Ibu Jono boleh rawat jalan sembari menunggu rujukan
yang dapat digunakan ke rumah sakit di kota. Bahkan, ibunya membujuknya untuk kembali ke tempat lomba tersebut demi mengetahui dan menyemangati teman-temannya. Tiba di sana, sudah sangat sore. Jono demikian perhatian terhadap suara dewan juri yang mengumumkan peraih juaranya. Yang menjadi juara pertama adalah... Seperti biasa, sang juri memberi jeda untuk memberikan efek rasa penasaran dan kejutan. Ia bernama Pujo Satrio. Seketika, Pujo melonjak dan Jono memeluknya erat dari belakang hingga keduanya hampir jatuh bersamaan. Pujo, selamat ya. Iya Jono, aku berhasil. Ini semua berkat Pak Tono. Kau memang layak mendapatkannya, Pujo. Tino menepuk-nepuk pipi Pujo. Kemenangan ini aku persembahkan buat Pak Tono dan buat kalian. Muka Pujo bersemu merah. Hendak menangis karena kebahagiaan itu. Entah dari mana, Pak Tono tiba-tiba sudah berada dekat dengan ketiganya. Roman muka Pak Tono demikian bahagia. Ketulusan dari kerja kerasnya menghasilkan buah kemenangan. Pak Tono, uang itu nanti saya akan berikan separuh buat Ibu Jono untuk membeli beras. Pujo langsung saja menyatakan keinginannya. Memang di antara ketiga sahabat tersebut, Jono lah yang hidupnya sering berkekurangan. Kau memang berhati mulia, Pujo. Kalian semua memang anak-anak yang bersedia untuk belajar. Bapak membanggakan kalian. Jono terkejut dengan perkataan Pujo. Terima kasih, Pujo. Sekali lagi, ia memberi pelukan pada temannya tersebut. Iya, sama-sama. Pada ajang perlombaan itu, ternyata bukan saja kemenangan yang berarti, tapi sebuah nilai persahabatan dan kepedulian sesama teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga apabila ada koreksian, mohon ditulis di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.